Karena kalau sambalehan ayam itu tidak sesuai dengan hukum Islam, itu bangkai. Hendak ada melihat. Nah, ini sangka buruk berarti nih. Nanti kalau menyuruh itu, biar nang pisang cuntanan, inya jual, kita kan boleh menyangka ini cuntanan, walaupun cuntanan tetap kita anggap punya inya. Halal dibeli ditukar, jangan menyangka macam-macam orang-orang. Di sini ada 3 dapatnya. Padahal rasa harta warok. Pertama, menghinakan orang, meremehkan. Kedua, sangka kada baik. Melihatlah kita di pasar orang menyembelih nang kada sesuai dengan Islam. Kita di rumah aja. Nah, nang ketiga gibah menyembati. Rasa alim mana tuh rasa harap dah. Karena tahu ditipu setan. Masuk dibakar sudah itu. Nah, jadi hati-hati kita lah. Makanya setiap kita baca ramah, setiap kita sembahyang istighfar kalau ada kesalahan. Kita ini merasa salah pada orang-orang yang bujur, kita nggak salah. Orang wali kita wala. Orang ma'rifatnya tinggi, kita hanya belajar. Itu yang bagus. Orang tamat Mesir kita luar biasa luar negeri. Wah, ia yakin dia punya ma'rifat yang luar biasa. Dia hargai, dia hormati. Kan kayak itu. Yang dituduh macam-macam. Ini termasuk gibah kecil di sini. Itu pendapat ulun nang Tuhan berikan petunjuk lah ulun. Kayak itu hukumnya gibah jadi. Demikian yang ada masyarakat tadi. Itu bukan warok. Bahaya itu. Jadi kita wajib warok merendah aja. Orang alim kita bungul. Orang sugih kita susah. Biar kita sugih, biar kita alim. Orang ma'rifat tinggi wali Allah kita wala. Nah, wala orang wali. Orang pintar kita bungul. Orang bersih dari punya dosa. Kita paling banyak berdosa di dunia. Hanya saya yang paling berdosa. Begitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang arif billah namanya. Kayak itu pakaiannya. Namun engkau kayak menyambati orang secara terang-terangan, secara sindiran. Warahnya kadada. Waduh. Nah ini sangat sulit lah. Nah, jadi kita karasi jiwa kita. Nah jadi kita ulang lagi. Jangan mengkadabah salawat biarlah. Sambil berpender. Jadi kalau salawat itu kalau dia membaca 1000 untuk membuka pintu ma'rifat kepada Allah itu kurang lebih 10 menit. 15 menit akanlah. Jadi kalau pian batas deh pakai jam 15 menit anggap paling lawas 1000 selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kada mati kecuali melihat surga. Hadis sahih. Artinya selama kita kada melihat surga berarti umur kita panjang aja. Itu nah. Kita pegawai luar biasa dari jam 7 sampai jam 7 sore mengejar persiapan hidup usia yang terbatas. Tapi mereka lupa persiapan bekal hidup usia yang tidak terbatas. Kekal abadi itu alam barzakh, alam akhirat. Nah, ini gara-gara diserbu oleh syaitan juga kita. Sehingga lupa dengan Muhammad, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat. Jadi orang yang arif billah jangan kayak itu. Nah, karena apa? Karena arif billah ini sudah dikuasainya. Karena salah lagi ini sembahyang. Tauhid tahu wujud kita bangkok. Dalilnya hebat. Wah, hal haram tahu. Nah, hanya ilmu yang tertinggi pengamalannya adalah tasawuf. Nah, jadi berarti kan dua ini sudah orangnya baik dan akhlak. Tinggal tasawuf lagi, maka usahakanlah pakaiannya 5 tadi jangan kita gawe. Yang digawe itu ada pertama baca salawat digawe. Nah, kedua pamurah digawe. Nah, kemudian 3 yang jangan digawe. Nah, meremehkan orang, menggibah, menyembati orang,
sangkabur kelawan orang jumlahnya 5. Itu pakaian orang alim billah. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran rutin keempat mazhab ahlul kasyaf, yakni orang yang terbuka pada mereka itu dinding. Nah, dinding tak buka lalu melihat orangnya. Nang mana mendinding kita lawan Allah? Dunia, nafsu. Lalu tak dinding lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud melihat Allah? Nah, la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang bersembah sebenarnya kecuali Allah. La ilaha illallah, la matlub illallah. Tidak ada yang dituntut, hanya Allah. Yang ketiga, la ilaha illallah, la mawjud illallah. Tidak ada yang ada, hanya Allah. Barang siapa tidak melihat Allah dalam dunia, ujar Rasulullah, nanti di akhirat nanti buta kada melihat jalan Allah, lalu sasat mengarang orang buta, hendak menuju ke banyu kemana? Nah, tak sasar jalannya. Jadi kalau menuju surga, berarti kita melihat Allah dulu. Nah, apa maksud di sini? Hati-hati. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala dan tidak bisa dilihat wujud zatnya itu. Allah itu ismun zat wajibal wujud. Allah itu laisa, tidak seumpamanya. Cuma kenapa Nabi menyuruh melihat dengan Allah? Nah, jadi menurut guru-guru ulun nang berapa puluh dari habaib nang ulun dapat sanad dan ijazah, pengertian melihat Allah itu ada 4 pengertian. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Pertama, merasakan perbuatan Allah, di sini sudah melihat Allah. Apapun yang kita lihat di dunia ini, gawian apapun yang kita lihat, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan rukun iman nang ke-6, lah rukun Islam 5, rukun iman 6. Nang nomor 6, perbuatan jahat, perbuatan baik, atau gawian jahat, gawian baik, atau qadar jahat, qadar baik, datang dari Allah. Nah, pada saat kita melihat perbuatan seseorang, kita melihat gawian Allah, ini namanya melihat Allah. Bukan Allah nang laisa itu. Kenapa? Karena kata-katanya kan perbuatan, berarti sifat. Jadi Nabi menegaskan wasifatillah min zatihi. Sifat itu kata lain pada zatku sudah. Cuma ikan kalau kamu mencari mana zatnya laisa. Cuma itu gawian Allah, yakin 100%. Pandangan mata hati kita, bukan mata kepala. Jadi yang bertekad hati kita memandang itu gawian Allah, murni gawian Allah. Itu arti melihat Allah. Kenapa? Karena wasifatillah menjadi sifat itu kata lain pada orangnya dah. Dan sifat itu berdiri kepada zat, mola tapi sah. Nah, begawi itu siapa? Namalah orangnya kalau. Nah, di situ kita maksudnya melihat Allah. Jadi biar melihat orang pasang beda, biar melihat situ takdir qada Allah. Pekerjaan dari Allah, biar melihat Allah di situ. Itu maksud Nabi. Nabi pernah ditanya waktu di Sidratul Muntaha, ya Rasulullah, biar mengatakan melihat Allah, bagaimana melihat Allah? Nabi hanya mengatakan melihat Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatannya. Nah, makanya di sini dalam Al-Quran, an aqrabu min hablil warid. Aku parak lawan ikan daripada gulu ikan. Orang gulu ikam taruhan gulu ikam tak lagi aku limbah di apa nang bapender nang bajalin kada kita nang bagawi para kada nang manis itu gula bukan pais
Parak kada manis lawan aisnya tuh. Parak mana Allah? Nengar manis tuh ya. Nengar manis tuh. Gula kalau. Nah, nengar kau macam-macam nih. La haula wala quwwata dari Allah. Maulah jauhan Allahnya. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Pahami betul-betul. Aku serta kamu di mana kamu berada, di mana ada kamu, dilihatkan, didengarkan, dikauakan, diucapkan, dihudupkan, dimatikan. Gawian Allah berarti kada jauh. Banyaknya. Ya kan? Allahnya banyak. Sudul kasrafil wahdah, banyak perbuatan tapi satu yang berbuat. Namanya siapa? Allah. Allah itu adalah nama zat wajib al-wujud. Nah itu hati-hati. Itu sudah pian sampai. Jadi kalau kada sampai, kada kajo dapat, itulah pendapat jangan ini. Kada kau mendahkan yang lain. Nangaran hujan nih, gawian Allah, Allah menghujan akan. Gula manisakan. Ada yang kamarnya nih. Apam. Aku jar gula manisakan apam. Berharap apam bakal manis lah. Jadi setiap manis, apam kan manis, gula kah? Nah, gawian gula kayak apa? Liput di situ. Innallaha muhitum bil alamin. Allah meliputi kepada alam, kepada kita. Diliputinya oleh sifat-sifat kudrat dan Allah. Melihat dengan perbuatan Allah, alias melihat Allah. Kadang lagi pian berpikir, karena bingung kena. Nah. Itu guru-guru ulun mengesahkan kayak itu. Nah, Nabi itu cuma menjelaskan aja Nabi, aku melihat Allah itu sesuai dengan etikat tauhid. Tuhan tuh lihat sekali di waktu ini cuma dalam rukun iman gawian Allah, Allahnya di mana kada tahu, wajib adanya. Nah, di mana gula di sini, bibir di mana manis di sini, gigi di mana manis sini, ilat tunjuk yang jujur manis di mana andaknya. Dirasa. Makanya mewujudkan Allah, melihat Allah itu dengan zauqiyah, dengan rasa yang mendalam sedalam-dalamnya di qalbun manusia, di hati manusia. Sedalam-dalamnya memandang. Lalu mata hati kita, kacamata ilmu marifat di hati kita melihat dengan Allah dengan lewat perbuatannya tadi. Untuk menghampirkan paham. Tapi di Jawa tapi hampir akan aja. Kalau pian melihat iwak batungap di sumur, mata hati pian melihat kada lawan iwak? Kada. Melihat kalau mata. Hati, bukan mata. Melihat pula. Ya. Melihat dengan hati berarti hati melihat bahwa di situ ada iwak. Di mana iwaknya? Apakah dihiga-higa kan tahu. Cuma itu kan pekerjaan iwak sudah kelihatan gawiannya. Iya. Maulah gawian tapi salon iwaknya. Iwaknya kan kelihatan tungapnya aja. Amin tujuan mandanya lawan Allah. Nah. Jadi kita ini kasandaran Allah. Seperti contoh arti kasandaran. Nah, ma'rifat batin ilmu tasawuf kepada Allah ini namanya apa? Qalam, pen. Lalu ulun menulis. Nah, timbul huruf waw lawan lam alif bungkuk segala. Apakah pen ini yang menjadikan huruf? Tidak. Yang menjadikan huruf adalah ulun. Iyalah. Ya. Cuma pen ini kasandaran ulun. Bagaimana di pen sini najar. Pen ini kan ada bau upaya makhluk pen ini malam kita. Nah, siapa yang menyandari? Allah. Kita ini kasandarannya. Dia sandari ini macam-macam. Nah, itu memberikan paham. Nah. Jadi inilah yang dikatakan tadi ahlul kasyaf. Nang tabuka dinding, yaitu kaum yang memandang akan kejadian segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala. Kawannya memandang. Dan kasandarannya itu daripada hamba. Jadi Allah yang berbuat bersandar kepada hamba. Hamba pun ciptaan Allah juga. Ada juga hamba tadi. Hamba itu kenyataan sifat Allah juga. Nah,
Melihat kalau kita lawan hamba. Apapun yang digawe hamba, hamba itu pen